Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar," siapa yang memperbanyak istighfar, mengisi waktu kosongnya dengan istighfar, ada 3 janji Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja. Setiap kesempitannya diberikan Allah kelapangan. Terasa sempit dada ini menghadapi hidup. Bagaimana cara untuk melapangkannya? Membanyak membaca istighfar. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli. Ampunilah aku ya Allah, fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Tidak ada yang dapat mengampuni dosaku kecuali Engkau ya Allah. Lalu kemudian wa min kulli hammin faraja. Setiap hammin, kesusahannya, hidup ini penuh dengan kesusahan. Fi kabada, hidup ini penuh dengan kesusahan dan kesulitan. Maka bagaimana cara melepaskannya dari kesusahan? Iyamsaskallahu bidurrin falaka shifalahu illahu, falaka shifalahu. Kalau ada musibah, kesulitan dalam hidupmu, tidak ada yang bisa menyingkirkan atau menghilangkannya darimu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Tapi kalau Allah menginginkan suatu kebaikan untukmu, tidak pula ada yang bisa menolaknya. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberikan Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Rezeki punya Allah, usaha milik kita. Buah yang matang di pohon kayu punya Allah, tapi usaha kita untuk mendapatkannya. Beberapa kali kita mengambilnya juga tidak jatuh, tapi beberapa kali pula kita hanya lewat, jatuh dia dari atas. Itu kuasa Allah. Kita disuruh berikhtiar. Al-kasbu wal ikhtiar, berusaha, begitulah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu, maka memperbanyak istighfar. Apakah orang-orang soleh, bahkan Nabi itu tidak beristighfar? Wallahi demi Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah, innal istaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih mi'ata marrah fil yaumi wal lailah. Aku beristighfar 100 kali sehari semalam. Nabi yang tidak berdosa, wallahu ya'simuka minan nas, Allah menjaga engkau. Nabi maksum, tapi dia tetap beristighfar sehari semalam. Ada kalanya orang beristighfar itu karena dia berbuat dosa, mabuk-mabukan, khamar, zina, korupsi. Dia beristighfar. Tapi ada kalanya orang beristighfar bukan karena dosa, tapi karena dia malu. Orang yang tidak bertahajud malam tidak dosa, karena tahajud adalah sholat sunnah. Tapi kemudian ketika dia bangun di tengah malam, dia melihat acara televisi yang selama ini bukan tuntunan. Lalu kemudian datang rasa malunya. Judul ceramahnya tentang tahajud, tapi kenapa aku tidak pernah bangun malam seumur hidupku? Datang rasa malunya. Setelah itu pun dia beristighfar. Ada kalanya orang beristighfar karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula kalanya orang beristighfar itu karena memang ingin mencari fadilah, keutamaan yang disebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau ada orang hidupnya zuhud, jauh dari keduniawian, tapi sebentar-sebentar dia beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dia minum khamar, dia tidak berzina, dia tidak berjudi, dia tidak makan riba. Lalu kenapa dia beristighfar? Karena dia selalu malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai dia tidak melakukan perbuatan amal soleh, padahal semua pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala, tatapan matanya pinjaman, pendengaran telinganya pinjaman, bernapasnya sekali tarik, sekali hembusan pinjaman,
paru-paru yang dipakainya juga pinjaman. Kenapa orang yang meminjam ini tidak sadar diri, tidak tahu diuntung? Oleh sebab itu, dengan beristighfar dijauhkan diri dari segala bencana, musibah, musibah penyakit, musibah keluarga, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan hati, ketenangan batin. Maka jangan pernah lupa apapun yang terjadi, membasahi lidah dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.